Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini diambilkan dari Injil Yohanes, bab 21 ayat 15 sampai 19. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memantapkan niat dan motivasi dari Simon Petrus untuk menjadi murid Yesus. Dan dalam bacaan ini, Tuhan Yesus juga memantapkan bagaimana akhir hidup dari Simon Petrus. Dalam sejarah bisa kita baca bahwa Petrus pada akhirnya dibunuh dengan cara disalib dengan kepala berada di bawah, karena dia merasa tidak pantas untuk disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, motivasi atau niat itu menjadi hal yang kunci dalam kita bekerja, menjadi kunci bagi kita dalam melakukan karya-karya kita, termasuk juga dalam kita menjadi murid-murid Yesus, mewartakan kabar gembira, mewartakan kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita bisa menemukan bahwa pemimpin itu ada yang memilih untuk menjadi penguasa, memiliki motivasi untuk menguasai, menjadi bos dan menggerakkan anak buahnya, menggerakkan rakyatnya. Nah, pemimpin yang seperti ini ada kecenderungan menjadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang harus dituruti.
segala keinginannya agar program, agar rencana yang sudah dibuat untuk misalnya memajukan daerahnya itu tercapai. Tetapi ada juga pemimpin yang memilih, yang motivasinya adalah sebagai pelayan masyarakat. Yang menjadi tujuan utama dari pemimpin yang memiliki motivasi seperti ini, motivasi sebagai pelayan, itu adalah bagaimana rakyat bisa sejahtera. Sejahtera dalam banyak hal, ya, dalam hal materi, mungkin sejahtera dalam hal kehidupan bermasyarakatnya, hubungannya baik, hubungan antar agama juga baik, masyarakatnya tentram. Ada pemimpin yang memilih untuk menjadi seorang pelayan. Nah, motivasi dalam diri para pemimpin itu kemudian menggerakkan bagaimana dia berpikir, menggerakkan bagaimana dia berbicara, menggerakkan juga bagaimana dia bertindak untuk orang-orang yang dipimpinnya. Dalam Injil kita sudah menemukan banyak contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin itu yang mampu untuk melayani. Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan kita untuk menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Salah satu dengan peristiwa perjamuan terakhir di mana Yesus mencuci kaki para murid-muridnya. Kita juga bisa belajar dari Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu adalah seorang guru yang memiliki banyak murid, ya. Kalau mungkin seperti sekarang itu orang yang memiliki banyak pengikut gitu. Tapi ketika dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, maka kemudian dia menarik diri, dan prinsip dia adalah biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Motivasi dan niat yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis ini bisa menjadi motivasi kita dalam hidup kita bermasyarakat, dalam hidup kita di gereja, dalam hidup kita dalam pekerjaan dan tugas perutusan kita dimanapun juga. Mari kita menentukan motivasi apa yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita. Semoga motivasi itu bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mendorong kita untuk memiliki iman yang lebih dalam, dan akhirnya kita pun juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.